Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pertanyaan yang diajukan di alam kubur adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapakah yang diutus di antara kamu. Pertanyaan ini memang mudah, namun hanya bisa dijawab oleh orang yang memang menjalankan perintah agama semasa hidup. Jika mayat tidak bisa menjawab, maka dua malaikat yang begitu menyeramkan dengan tubuhnya yang hitam legam, mata biru terbelalak, dan suara malaikat ini bagaikan petir ini akan marah. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. Yang pertama, orang yang meninggal karena sakit perut. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu. Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi, di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq Asy-Syu'aibi berkata, Sulaiman bin Surd berkata kepada Khalid bin Urfatah, atau sebaliknya, Khalid berkata kepada Sulaiman, apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab dalam kuburnya? Salah seorang dari mereka menjawab, iya. Yang kedua, golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah. Fadlah bin Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin bebas dari ujian kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Yang ketiga, golongan manusia yang mati syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sa'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada? Beliau menjawab, kilatan pedang yang berkelebat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. Yang keempat, orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surah ini dengan Al-Maniyah, yang artinya pencegah dan penahan dari siksaan. Beliau bersabda, dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. At-Tirmidzi meneruskan dari Ibnu Abbas, barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Al-Kitab dan Tabarok. Yang kelima, meninggal pada hari Jumat. Hari Jumat memiliki keutamaan sangat banyak yang tak dimiliki hari-hari selainnya. Para ulama juga menjelaskan bahwa meninggal di dalamnya menjadi salah satu tanda husnul khatimah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani dalam Ahkam Janaiznya menyatakan, hadis tersebut hasan atau sahih dengan dikumpulkan semua jalurnya. Al-Mubarakfuri dalam Syarh At-Tirmidzi menjelaskan makna fitnah kubur pada hadis tersebut. Maksudnya, siksanya dan pertanyaannya, dan itu mengandung makna mutlak dan takyid, dan makna pertama lebih tepat dengan disandarkan kepada karunia Allah.